Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Firman di CBX Entertainment. Kali ini saya akan melanjutkan kisahnya cowok mahal ya, yang tentu saja di sini ada Rock sama Soya. Langsung saja siapkan kopi dan cemilannya. Melihatnya di waktu yang salah. Lelaki bersikap dingin itu hanya topeng untuk menyembunyikan rasa sayang yang teramat dalam. Serius loh? Jeritan kaget Bella saat mendengar cerita Zidane nembak Soya. Mereka duduk berhadapan di atas ranjang Soya, sama-sama pasang wajah serius dan menggemaskan. Gila kan? Seumur hidup ditembak cowok. Perkataan Soya terhenti saat Bella memotongnya. Pacaran baru sekali, nggak usah pakai kata seumur hidup. Skakmat Bella untuk Soya. Soya memang baru pacaran sekali sampai saat ini, saat SMA. Kisah putus dengan pacar pertamanya adalah tragedi paling menyebalkan buat Soya. Terhubung dengan sejarah asal-muasal lahirnya nama Soya sebagai nama panggilannya. Dulu Soya sering diledek pacarnya karena namanya Nora, kampungan. Awalnya biasa aja, lama-lama karena keseringan diledek jadi muak. Soya putusin pacarnya lalu mengganti nama dengan Soya yang merupakan singkatan dari nama aslinya, Solehah Raya. Soya pun sempat merajuk sama orang tuanya. Dia boykot nggak mau pacaran sebelum diizinkan ganti KTP pakai nama Soya. Baru saat debut album, nama Soya ditambahkan oleh produsernya menjadi Alexa Soya Golden. Lampu kamar yang terang sudah digantikan dengan lampu tidur yang remang. Soya dan Bella rebahan namun masih tetap melanjutkan obrolan dengan topik yang sama. Merintis bisnis coffee shop, posisinya ada di tengah sih. Belum sukses dan belum kaya. Tapi nggak biasa-biasa juga kayak karyawan minimarket atau pekerja kantoran. Bisa jadi pilihan bijak buat lu, Soy. Jelas Bella coba menempatkan posisi Zidane dalam tipe ideal pacar pilihan Soya. Tetep aja bapaknya kaya, bukan cowok biasa. Tapi gue merasa kayak gimana gitu. Aneh aja ada manusia seperti itu. Soya masih merasa galau. Menurut gue coba aja dulu. Rekomen dari papa lu juga kan. Masa iya Mr. Joko mau ngasih cowok jahat sama anak tunggal kesayangannya? Dia pasti udah pertimbangin mateng-mateng lah. Ucap Bella coba mempengaruhi Soya. Lihat ntar aja deh. Soya tarik selimut dan tidur. Jelang tidurnya Soya memikirkan perkataan Bella. Dia coba mengambil dari sudut pandang yang berbeda, bukan soal rekomen dari papanya pasti laki baik. Papa kecewa nggak ya kalau misalnya aku tolak? Begitu suara pikiran Soya. Dia sangat memikirkan perasaan papa kesayangannya. Diam-diam tanpa Soya tahu, Bella mengirim pesan kepada Joko saat memastikan Soya sudah tertidur. Joko baru saja menerima pesan Bella. Mission half complete. Zidane udah nembak Soya. Aku udah bujuk Soya untuk coba jalanin dulu. Laporan selesai. Isi pesan Bella yang langsung diberitahukannya ke Ningsih. Apa nggak terlalu cepat, Pak? Soya baru kenal Zidane. Takutnya dia nggak cocok atau pas Zidane tahu soal cara makan Soya, kalau Zidane nggak terima, kan kasihan Soyanya. Ucap Ningsih khawatir. Joko coba menenangkan Ningsih. Kedepannya biarkan Soya dan Zidane yang urus. Orang tua hanya sebatas membantu di awal saja. Tidak perlu ikut campur lagi, kata Joko. Tembok yang ku bangun runtuh perlahan. Cinta yang ku benci kini ku rasakan. Bella bersama manajernya dipanggil Pak Devi untuk membicarakan peran di drama terbarunya R. Bella sangat senang apalagi dapat peran utama. Bella tidak mau banyak nawar, dia langsung minta manajernya untuk mengurus kontrak. Di sela-sela obrolan pun Bella banyak tanya-tanya tentang R. R itu cowok apa cewek sih, Pak? Tanya Bella ke Devi. Emangnya kenapa? Curiga juga kayak orang-orang kalau dia fake. Devi balik tanya. Ya kalau cowok terus nggak tua-tua banget, boleh lah dikenalin. Bosen kan jomblo nih, ceplos Bella nggak pakai gengsi.
Devi tertawa justru jadi merasa kagum dengan kejujuran Bella. Devi pikir siapa tahu saja Rock mau dijodohkan dengan Bella. Devi sebenarnya sudah lama menyuruh Rock untuk cari pacar biar bisa mengurangi atau jadi ganti kebiasaan minumnya. Bahkan sampai coba mengenalkan dengan wanita namun selalu ditolak oleh Rock. Mungkin saja kali ini dia mau sama Bella. Lagi pula Bella sepertinya asik orangnya, pasti bisa jadi teman yang menghibur untuk Rock. Begitu pikir Devi. Persis sih kayak gitu. Cowok gak tua-tua banget, lebih muda dari saya malah. Lebih ganteng juga. And poin pentingnya masih jomblo juga. Devi melancarkan aksinya untuk menjodohkan Rock dengan Bella. Bella makin tertarik. Bahkan maksa bujuk Pak Devi untuk memperkenalkan dia kepada Rock. Bella pun tak lupa mempromosikan diri tebar janji manis bahwa dia akan menjadi pacar yang baik, setia, nggak akan selingkuh dan tidak akan mengecewakan Pak Devi. Nanti saya tanya dulu orangnya, mau nggak ketemuan sama kamu? Agak susah soalnya kalau mau dikenalin sama cewek. Kamu nggak mau tahu dulu dia kayak apa orangnya? Main langsung samber aja. Kecuali foto sama nomor telepon ya, kamu usaha sendiri. Devi makin semangat untuk mempromosikan Rock kepada Bella. Percayalah kalau temen deketnya Pak Devi pasti orang baik. Ya please Pak ya, bujuk ya. Minimal ketemuan dulu aja. Aku pasti akan bikin dia jatuh cinta pokoknya. Bujuk Bella lagi sangat yakin. Kita harusnya Soya baru saja mendapat pesan yang sangat panjang, lebar dan jelas dari Bella yang ceritanya mulai dari dapat peran di dramanya R, kisi-kisi sosok R seperti apa sampai mau dikenalin dengan R lewat Pak Devi. Bella niat seniat-niatnya untuk jadikan R pacar barunya. Meski sempat terlintas nama R yang mengingatkannya tentang sosok Rock, Soya membuang jauh pikiran itu. Gak mungkinlah pikirnya R itu adalah Kak Rock. Soya justru balas pesan untuk menyemangati Bella walaupun dia sendiri tampak tak bersemangat membahas tentang R. Tak seperti biasanya jika Bella dan Soya sudah bahas tentang misteri sosok penulis tanpa wujud itu, ngobrol sampai subuh juga tidak akan selesai. Soya justru berpikir dari sisi lain. Dia membandingkan dirinya dengan Bella dalam urusan cowok dan cinta. Bella gampang banget, ya nggak sulit dan nggak dibikin rumit. Tapi kalau Soya rumit banget. Nggak mau dibikin sulit, tapi situasinya sudah sangat rumit. Kini di otak Soya muncul dua gambar profil manusia. Otak kiri sosok papanya dan di otak kanan sosoknya Rock. Tak ada sama sekali terbayang wajah Zidane, meski dua sosok itu sebenarnya memang sengaja dimunculkan dalam pikirannya sebagai pilihan untuk sebuah tujuan, yaitu menjawab pertanyaan cinta dari Zidane. Pilih papa atau... Saat itu Soya bikin voting di dalam otaknya antara tidak ingin mengecewakan papanya atau bertahan menunggu sosok harapannya yang tidak jelas akan datang lagi atau tidak. Soya hampir sampai di ujung keputusan dari hasil berpikir kerasnya. Dia narik nafas panjang yang sangat dalam lalu buang pelan-pelan. Papa. Akhirnya Soya lebih memilih coba jalan dari papanya dan membuang jauh Rock dari pikirannya. Soya lalu mengirim pesan kepada Zidane. Malam tahun baru aku mau bantuin kamu, tulis Soya dalam pesannya. Zidane meloncat kegirangan setelah membaca pesan dari Soya. Saat ini dia sedang berada di coffee shop miliknya yang sedang dalam tahap akhir renovasi jelang opening di malam tahun baru. Zidane lalu perintahkan para pekerja untuk memasang foto Soya di beberapa titik untuk semakin mempercantik suasana di coffee shop itu. Zidane pun langsung bikin postingan promosi di akun-akun media sosialnya. Opening Zidane Coffee Shop with Alexa Soya Golden. Ditambah foto Soya yang paling cantik menurutnya. Tak lupa dia pun nge-tag plus mention akun Soya di postingan tersebut. kita harusnya tetap menjadi kita. Persidangan di rumah keluarga Rock. Terdakwanya Rock. Keluarga Rock mencecar berbagai macam pertanyaan soal dari mana Rock punya uang untuk membeli mobil. Cash pula. Rock juga menjelaskan jawabannya dengan berbagai penjelasan yang ambigu, penuh misteri. Rock kasih tahu kalau dia kini buka minimarket di Jalan Buah Batu, Bandung. Uang dari mana? Cecar kakaknya Rock. Hasil nulis, jawab Rock.
Nulis apa? Film, sinetron, FTV, atau iklan? Kali ini giliran adiknya Rock yang menggempur. FTV, bohong tipis Rock. Judulnya apa? Tayang di mana? Fatma ikutan menyerang. RCTV, istri dibanting suami. Rock bohong agak tebal. Intan, cari di Google. FTV-nya judulnya istri dibanting suami. Kakaknya Rock menyuruh anaknya browsing judul FTV yang disebut oleh Rock. Lalu Intan cari-cari di internet tapi tidak menemukan judul FTV yang dimaksud oleh Rock. Keluarga Rock menyerang lagi. Bohong kan? Masa iya aja bayaran satu FTV bisa modalin buka minimarket sih? Kata adiknya Rock. Tiba-tiba keponakan Rock yang lain nyeletuk polos. Tidak nyambung dengan topik yang sedang dibahas di ruangan itu. Dia membacakan artikel yang dia temukan di internet soal postingan Soya yang akan hadir di opening coffee shopnya Zidane. Jadi mereka beneran pacaran kan? Lanjut keponakan Rock lagi. Fatma marahi cucunya yang malah bahas topik lain. Di saat yang sama ekspresi wajah Rock menegang. Dia baru tahu soal berita itu. Dia ingin memastikan, ingin segera baca berita itu tapi handphonenya tertinggal di kamar. Seketika Rock naik ke atas tanpa peduli keluarganya teriak-teriak memanggil untuk melanjutkan pembicaraan yang belum selesai. Rock sudah berada di kamarnya, membaca postingan di akun Instagram Soya. Sikap kekanak-kanakannya kayak bocah tergambar di sini. Mulutnya sumpah serapah mengumpat setiap komentar yang mendukung hubungan Soya dan Zidane. Tangan Rock gregetan, gatal mau ikutan komentar. Sekali dua kali, 1-2 huruf dia tulis, dihapus. Dan yang ketiga kali jari-jarinya sudah tak bisa menahan lagi. Pakai huruf besar semua. Enggak cocok, cowoknya biasa aja. Enggak ganteng, bodoh kamu Soya, mau sama cowok itu kamah. Akhirnya Rock menghapus kembali kata-kata cemburu yang dia tulis. Tidak jadi komentar. Dia ambil botol minuman, menegak beberapa tegukan lalu membaringkan tubuhnya di lantai dan terpikir sesuatu dalam otaknya. Gue pengen lihat lo sekali lagi. Ucap Rock sambil memandang topi Soya yang tergantung di dinding. Hanya kamu. Bis jurusan Bandung-Jakarta melintas di jalan tol Cipularang. Arus lalu lintas padat merayap. Terdengar sesekali suara trompet dari orang-orang yang bersiap menyambut malam tahun baru. Lagu Soya dipasang oleh supir bis untuk menemani perjalanan para penumpang yang kini mulai resah karena laju bis tersendat oleh ramainya kendaraan yang melintas. Di smoking area, Rock duduk berdesakan dengan penumpang lain yang juga mulai memenuhi ruangan ini untuk merokok. Di sini Rock sudah mencukur kumis dan brewok tebalnya, tapi tetap terlihat berantakan karena membiarkan rambutnya yang sampai ke bahu. Rock ikut terlarut mendengarkan lagu pop milik Soya meski telinganya terbiasa diracuni musik rock. Tanpa sadar dia pun ikut bersenandung ketika bagian refnya dinyanyikan. Namun saat sadar dia langsung mengunci mulutnya. Sikap idealisnya muncul untuk mengingatkan. Rockstar, nggak malu nyanyi pop? Soya baru saja tiba di basement coffee shop ditemani Masto dan beberapa bodyguard. Zidane menyambut kedatangan Soya dan mereka kini sedang bersama menuju lobi diselingi perbincangan tentang hubungan mereka. Zidane tak bisa menyembunyikan raut kebahagiaannya. Pertama kali bertemu lagi sejak Soya mengirim pesan jawaban atas pernyataan cintanya. Perlu nggak adain momen khusus lagi? Kalau cuma lewat chat jadiannya kita berasa agak-agak gimana gitu. Ada yang kurang rasanya. Pas nanti jam 12 teng gimana? Bujuk maksa ke Zidane. Nggak usah lah. Oh iya, sekali lagi aku ingetin ya Dan. Aku ngasih kesempatan dan mau coba jalanin dulu alasannya papa. Jadi sementara cukup kita berdua aja dulu yang tahu. Jangan disebar-sebar dulu apalagi di medsos. Penjelasan Soya sempat bikin Zidane bete. Namun beberapa detik dia membuangnya dan tanpa ragu memeluk Soya. Iya sayang, kata Zidane saat meluk. Soya kaget dipeluk apalagi di belakang mereka ada Masto dan para bodyguard. Refleks dia langsung melepaskannya. Jangan kayak gini dulu Dan, malu. Tegur Soya sambil beri kode bahwa ada orang lain di belakang mereka. Zidane coba mengerti, baru jadian, pikirnya belum terbiasa. Di dekat rombongan, Soya terlihat ada seorang petugas parkir yang muntah-muntah ke dalam tempat sampah. Ekspresi jijik langsung ditunjukkan Zidane. Aku paling gak kuat lihat orang muntah, mual, jijik banget.
Zidane mempercepat langkahnya menjauhi orang yang muntah-muntah itu. Soya seketika cemas. Gimana kalau dia tahu kalau gue sebenarnya lebih parah dari orang itu? Ujarnya dalam hati. Soya menyusul Zidane yang menunggu di depan langsung meminta sesuatu. Aku nanti tuker aja ya, bagian yang ngasihin kopi ke pengunjung. Jangan bagian food, ucap Soya hati-hati. Zidane sempat menanyakan alasannya karena format acara sudah disusun dan agak rumit kalau dirubah mendadak. Namun karena Soya memaksa tanpa kasih tahu alasan yang jelas, Zidane terpaksa menurutinya. Zidane tidak mau bikin Soya marah. Opening coffee shop Zidane. Berbagai atribut untuk menyambut malam pergantian tahun baru menghiasi suasana di coffee shop itu. Antrian pengunjung pun sampai meluber ke jalan. Di dalam coffee shop pun sangat ramai. Karyawan coffee shop pun dibuat bekerja ekstra untuk melayani banyaknya pengunjung yang di luar dari dugaan. Soya memang menjadi magnet acara itu. Banyak yang hadir justru niatnya hanya ingin berfoto dengan Soya, selfie. Nggak niat-niat banget minum kopi atau makan di sana. Selain Soya, banyak juga rekan-rekan sesama artis yang datang diundang oleh Soya atas permintaan Zidane. Namun bintangnya ya tetaplah Soya. Di stand Soya, antrian sangat panjang. Tugas Soya adalah membagikan kopi yang sudah dipesan kepada pengunjung. Bodyguard berjaga-jaga di sekitarnya, takut ada yang berbuat jahil bahkan jahat kepada Soya. Soya pun dengan ramah melayani pengunjung meski 100% orang yang sudah ambil kopi pasti minta foto. Tiba di antrian berikutnya, udah sembuh, nggak perlu ruangan private lagi. Sindir ketus seorang lelaki yang hanya didengar oleh Soya. Jreng, Soya tersenyak. Suara yang dia kenal, wajah yang dia kenal, style berpakaian yang dia kenal, pakai topi rock and roll. Miliknya yang juga masih dia kenal meski dengan rambut gondrong yang bikin dia berantakan. Bang, kopi yang akan Soya berikan terjatuh. Oh, jerit lemah Soya. Kopi panas menyiram tubuhnya ditambah pecahan gelas mengenai kakinya dan terluka. Rock, sosok yang ada di hadapan Soya, tergerak ingin menolong. Dia sangat khawatir namun langkahnya tertahan. Sayang, kamu gak apa-apa? Zidane muncul menolong Soya. Ucapan yang hanya didengar oleh Soya dan Rock bikin Rock menatap tajam ke Zidane. Cemburu. Tatapan Soya sejenak teralih dari Rock. Kini fokus pada perhatian lembut Zidane yang membersihkan tumpahan kopi di tubuh Soya dan memeriksa luka di kaki Soya. Dan saat Soya mengarahkan pandangannya lagi ke arah Rock, Rock sudah tidak terlihat. Obatin di dalam ya, berdarah ini, ajak Zidane sambil rangkul Soya. Soya sempat tergerak untuk mengikuti, namun tiba-tiba berubah pikiran. Fokusnya 1000% kembali pada sosok yang sudah lama ingin dilihatnya lagi. Dia berpikir cepat untuk cari cara agar Zidane tidak curiga. Aku ambil obat di mobil aja ya, kamu gantiin aku dulu di sini. Tanpa menunggu jawaban Zidane, Soya langsung bergegas pergi, diikuti para bodyguard yang diperintahkan Masto untuk mengawal Soya. Dan bersambung. Itulah teman-teman episode ke-7 ya. Agak panjang sedikit tapi menarik ternyata. Ketemunya cuman sebentar. Kita lanjut nanti di episode 8 ada apa, masih misteri ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton, yang sudah like, subscribe, share ke semua teman-teman supaya subscribe ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ciao.